ujung itu untuk badan depan, yang tengah untuk badan belakang, yang antara tengah dan samping itu untuk bagian lengan ya. Jadi itu udah normal-normal saja, biasa saja. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya ada kain batik dengan motif naga ya, motifnya cukup besar. Ini kain batik yang murah. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan caranya bagaimana menentukan garis tengah muka pada motif ini. Motif ini akan saya taruh di depan, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, yang di badan belakangnya nanti saya akan kosongkan. Kalaupun mau menggunakan badan belakang silahkan gunakan saja. Tapi untuk video kali ini saya akan memfokuskan pada motif badan depannya. Untuk numpangnya di posisi mana agar motifnya itu ketemu. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari tengah muka pada motif seperti ini teman-teman. Kita harus menentukan titiknya di mana motif bagian samping. Ini motif bagian samping sebelah kiri, katakan sebelah kiri ya. Yang di sini sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan, oke. Kita ukur dari sebelah kiri ke sebelah kanan, teman-teman. Di sini kiri terluar, kanan terluar. Saya tentukan di sini saja, atau teman-teman bebas menentukan di bagian mana saja ya. Ini saya yang menentukan. Lalu kita cari titiknya ada di angka 40 cm, teman-teman. Di sini adalah 40 cm. Di angka 40 cm ini ya. Di angka 40 cm ini kita bagi dua. Karena lebar motifnya itu adalah 40 cm. Dari 40 cm ini kita bagi dua menjadi 20 cm. Kita taruh di sini 20 cm. Oke. Lalu kita buat garis tegak lurus pada titik 20 cm. Garis tegak lurus ya teman-teman ya. Ya kalaupun miring-miring sedikit nggak terlalu masalah sebenarnya, dalam artian terlalu berat ke sebelah kiri setengah senti atau ke sebelah kanan setengah senti itu tidak terlalu masalah. Oke. Lalu selanjutnya ini sudah kita temukan motif tengah mukanya, yang akan kita ambil itu di bagian sebelah sini. Kira-kira cukup nggak ya untuk polanya? Coba kita cek dulu. Oke, untuk polanya masih cukup, berarti saya akan ambil ke bagian sebelah sini. Yang sebelah sini akan saya gunting. Oke. Setelah itu teman-teman, saya arahkan 1,5 cm dari sisi dari garis tengah tadi ya, dari garis tengah muka saya tambahkan 1,5 cm seperti ini ya. Lalu di sini juga 1,5 cm. Lalu kita garis lurus lagi 1,5 cm itu untuk penambahan kancing ya, untuk penambahan kancing. Lalu untuk lipatannya saya tambahkan di sini satu penggaris saja, satu penggaris. Oke. Nah, kita cek kembali dengan polanya. Ini sudah aman ya. Oke, cukup. Di bagian sini saya akan gunting terlebih dahulu teman-teman. Saya akan gunting terlebih dahulu. Sorry, dipaskan dulu ini panjangnya. Sampai sini, jangan sampai kekurangan ya. Oke, saya akan gunting untuk mempermudah ya. Oke. Ini lalu di angka yang 1,5 kita lipat teman-teman. Seperti ini. Oke. Oke. Lalu kita ambil di motif yang sebelahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini motif yang sebelahnya untuk pasangannya di sini. Kita cek, kita masukkan kembali posisi yang tengah muka tadi. Yang tengah muka tadi, ya, yang tengah muka sebelum ditambahkan 1,5 kita lipat dulu pada kain yang awal. Kita ratakan pada motif untuk menyesuaikan tengah muka di sisi yang sebelahnya. Oke. Ratakan semua, ratakan.
Nah, setelah rata seperti ini, kita kasih tanda atau kita garis tengah mukanya juga. Sama ya, kita garis tengah mukanya. Untuk sisi yang sebelahnya. Oke. Seperti ini sudah ada ya. Yang tadi sisi yang sebelah sini itu mengarahnya ke sana, penambahan 1,5 cm. Yang sisi sebelahnya ke sisi yang lain. Tambahkan 1,5 cm untuk penambahan kancing. Oke. 1,5 cm untuk penambahan kancing, teman-teman. Nah, di sini ya. Nanti jadinya seperti ini. Hop. Oke ya. Saya akan gunting terlebih dahulu ke bagian sebelah sana, nanti akan kita acak kembali. Di sini kita gunting dulu. Sesuaikan dengan yang tadi ya. Oke, yang sebelah sini kita singkirkan. Sudah ketemu di sini ya. Karena ini batik pria, maka yang akan kita lipat pertama itu di bagian sebelah sini, bagian sebelah kiri. Oke, lipat pada posisi setelah penambahan 1,5 cm untuk kancing di bagian badan sebelah kiri. Oke. Dan di bagian sebelah kanannya pun sama. Lipat di bagian yang setelah ada penambahan untuk kancing. Nah, seperti ini teman-teman. Boleh dari sisi yang ujung di bagian sebelah kanan kita tambahkan 3 cm sebagai penanda. Sebagai penanda batas menumpangnya kain. Nah, seperti ini nanti jadinya. Motif sudah ketemu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau menentukan satu dulu di sebelah sini, oke. Anggap di bagian sini belum ada garisnya. Yang di sebelah kanan belum ada garisnya. Yang sudah ketemu adalah di bagian sebelah kiri. Kita tentukan sebelah kiri. Tetapi untuk menentukan bagian yang sebelah kiri ini, tetap tadi dibagi dua. Ambil garis tengah mukanya, tambahkan 1,5 untuk penambahan kancing ya. Nah, setelah dapat seperti ini, yang di bagian sebelah kanan anggap di sini belum ada garis ya, belum ada garis, kita coret. Nah, kita tumpangkan dulu ke sini, cari motif yang sama. Cari motif yang sama ya. Kira-kira di bagian mana yang samanya kita tempelkan. Cari motif yang sama, teman-teman. Setelah dapat motif yang sama seperti ini, teman-teman ya, kita garis di bagian yang sebelah kanan. Yang di bagian ini adalah yang sebelah kanan ya. Kita garis rata dengan penggaris, rata dengan bagian yang sebelah kiri, bagian ujungnya. Kita garis seperti ini, nggak apa-apa kainnya agak sedikit kotor. Tetapi pastikan teman-teman menggunakan kapur yang aman ya. Dalam artian kapur yang mudah dihapus. Kapur yang mudah dihapus. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu kita geser. Dari garis yang tadi itu, kita geserkan 3 cm sebagai lipatan, batas lipatan termasuk dengan penambahan untuk kancing di situ ya. Hasilnya tidak jauh berbeda atau bisa dibilang sama saja. Hasilnya sama ya. Nah, baru di sini kita garis.
Dan garis yang terakhir ini adalah garis lipat, teman-teman. Nah, lipat seperti ini. Kalau misalkan untuk lebih meyakinkan antara kiri dan kanan biar lebih pasti ratanya ya, motifnya tidak bergeser pada saat nanti menjahit atau memasang kancing. Nah, karena di sini kan namanya kain katun, kadang-kadang dia agak melar, jadi kita ratakan sedikit. Oke. Setelah rata seperti ini, teman-teman kasih garis penanda pembatas. Penanda pembatas. Contoh di bagian sini saya kasih penanda untuk garis bawahnya. Nanti untuk memotongnya biar bisa disatukan. Nah, di bagian luar dan dalam. Di bagian sini juga sama, kita kasih penandanya. Bebas di bagian mana saja teman-teman maunya. Ya. Nah, terus di sini. Di sini sudah ada 3 penanda, 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, 3. Setelah itu kita lipat begini teman-teman, sesuai dengan garis yang sudah kita buat tadi ya. Penambahan 3 cm. Cara yang kedua tadi, penambahan 3 cm. Nah, ini garisnya ya. Lalu kita tumpukan yang bagian sebelah kanan kita lipat seperti ini. Boleh teman-teman gosok dulu yang di bagian lipatan ini agar lebih rapi, tapi ingat menggosoknya jangan digeser. Gini, ditahan. Dinaik turunkan ya. Setelah itu kita tempelkan ke sini dengan menyesuaikan penanda garis 3 garis yang tadi. 1, 2, 3. Atas dan bawah kita samakan. Boleh menggunakan bantuan jarum pentul. Menggunakan bantuan jarum pentul. Di sini. Di sini disatu-satukan ya di posisinya ya. Lalu di bagian sini 3 tanda tadi kita sesuaikan seperti ini. Lalu kita rilekskan. Setelah rata seperti ini, rileks ya. Baru kita ambil polanya. Ingat, pola yang bagian sebelah sini adalah untuk lipatan. Jadi kita lipat dulu polanya. Karena di bagian kain itu sudah ada lipatannya ya, sudah melipat ya. Nah, polanya kita lipat terlebih dahulu pada bagian lipatan. Pada bagian garis lipatan yang sudah kita buat, yang setelah penambahan 1,5 cm untuk kancing. Baru pola ini kita tempelkan bagian bawah. Ini karena sudah ada kampuhnya ya. Kalau dalam tutorial itu kan ada yang belum termasuk kampuh. Kalau ini kebetulan pola jadi sudah termasuk kampuhnya. Oke. Kita tempelkan, taruhnya di mana, diposisikan. Perhatikan di sini ada ujung ekor naganya. Di sini ada badan naga yang bagian bawah. Kira-kira ujung dan bawah ini kena semua ya. Taruh sini. Dan di bagian sebelah di bagian sisi yang sebelahnya pun kita harus cek ada motif yang kepotong nggak. Oh, nggak ada, udah berarti aman di sini. Jika sudah aman, maka boleh kita gunting ya. Boleh kita gunting. Untuk klim bawah saya gunakan 1 penggaris. Ini untuk garis bawah. Ini untuk klim bawah ya. Baik pola anak-anak ataupun pola dewasa, tetap saya di bagian depan itu saya miringkan ya. Ini garis guntingnya, ini garis jahit. Oke. Dan di sini untuk lipatan. Oke. Yang lain-lainnya kita mengikuti, kita gunting teman-teman. Pelan-pelan guntingnya ya. Coba nanti kita cek setelah jadi seperti apa. Langsung gunting aja mengikuti pola, karena pola ini sudah termasuk kampuh jahitan ya. Jika polanya belum termasuk kampuh jahitan, tambahkan dulu dengan kampuh jahitannya. Sini penanda belahan. Sini karena meminta pakai saku, saya pakaikan saku.
sakunya adanya di samping bukan di tengah. Saya nggak suka yang di tengah karena yang di sini nanti merusak motif. Biar lebih keren, saya pakai saku samping. Oke. Dan coba kita cek di sini juga kita kasih garis duplikat ke sisi yang sebelah kanan. Di bagian sini juga sama, kita kasih garis duplikat. Nanti jadinya seperti apa teman-teman. Jadi ini sudah termasuk kampu jahitan ya. Bagaimana kalau mau menggunakan kerah koko? Kalau untuk kerah koko, dari pola dasar itu saya turunkan di bagian bawah setengah senti, kadang-kadang 1 senti, itu menyesuaikan saja ya. Itu untuk kerah koko. Tapi nggak masalah kalau tegak ya. Ya sesuaikan sajalah dengan ukurannya. Oke, coba kita cek jadinya seperti apa. Nah, begini teman-teman. Kalau bahan katun, kalau motifnya tidak sesuai itu biasa dia. Tinggal kita mainkan, ditarik-tarik aja sedikit supaya sesuai. Perhatikan, ini sudah sesuai, gambarnya sama dengan gambar aslinya. Oke, itu untuk badan depannya. Yang lain-lainnya sama biasanya. Untuk model batik seperti ini, bagian sisi samping, ujung dengan ujung itu untuk badan depan, yang tengah untuk badan belakang, yang antara tengah dan samping itu untuk bagian lengan ya. Jadi itu udah normal-normal saja, biasa saja ya. Yang jelas lebih baik teman-teman yang belum biasa itu pakai pola saja dulu agar ngemalnya lebih paten dan tidak ada salah-salah. Oke. Demikian cara menentukan motif besar pada bagian pola pada batik. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum.